Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqra rabbih wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Ilmu Ma'ani Al-Quran yang diampu oleh guru kita bersama Ibu Ustazah Nur Lailah Sa'dilah STHI MPD, yang mana pada kesempatan kali ini yang insya Allah akan dijelaskan 3 bagian di dalam mata kuliah Ilmu Ma'ani. Yang pertama ijaz, yang kedua adalah itnab, dan yang ketiga adalah al-musawwah. Nah, apa saja yang ketiga tersebut, perbedaannya, contohnya, dan penjelasan definisinya, nah kita akan jelaskan nanti. Tapi sebelum itu kita harus bedakan antara i'jaz dan ijaz, karena kedua ini adalah hal yang berbeda. Kata Imam Al-Qadi Al-Iyad, i'jaz ini aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah bentuk susunan yang menakjubkan. Yang kedua, uslubnya yang asing, metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat. Kemudian isinya mencakup hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Kemudian yang keempat, berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku yang hanya bisa diketahui oleh sebagian dari Yahudi. Tetapi Rasulullah mampu menceritakan sesuai dengan keadaannya. Padahal beliau adalah ummi, yang buta daripada baca tulis, tidak bisa membaca dan juga menulis. Tetapi tidak menyaksikan dengan kedua belah mata beliau. Tetapi beliau bisa menjelaskan, menceritakan. Kemudian, jadi ilmul ma'ani, yang dimaksud dengan ilmu ma'ani di sini adalah ilmun yu'rafu bihi ahwal lafzi Arabi. Jadi fokus utama kajian ilmu ma'ani adalah berkaitan dengan lafaz. Jadi yang berkaitan dengan lafaz. Jadi lebih baik mana lafaz yang satu dengan lafaz yang kedua, kemudian lafaz yang ketiga. Mungkin ada satu makna, satu lafaz maksudnya, kemudian tetapi maknanya banyak. Ada yang misalkan sinonim di dalam bahasa Arab, mana yang lebih baik digunakan, kenapa Allah menggunakan kata ini di dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan fokus utama kajian ilmu ma'ani. Kemudian yutabiku, struktur katanya itu yang sesuai dengan konteksnya, baik itu sesuai dengan kondisi atau situasi maupun komunikasi atau lawan bicaranya. Kemudian ilmu ma'ani di sini adalah juga mencakup ilmu balaghah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kemudian kecakapan atau penguasaan terhadap ilmu. Jadi ini salah satu ilmu fan yang penting dimiliki oleh seorang mufassir. Nah, ya. Jadi ilmu balaghah, ilmu ma'ani yang termasuk dalam ilmu balaghah, karena ini menjadi salah satu syarat utama untuk menjadi mufassir. Kemudian dengan ilmu tersebut juga kalau kita pelajari nantinya, kemukjizatan Al-Quran yang ada di balik lafaznya bisa tersingkap. Yang pada puncaknya menjadi jelas bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan kalamun nas. Kita menjadi jelas. Nah, kemudian, jadi sedangkan yang kedua adalah al-ijaz. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan al-ijaz. Kalau ini al-ijaz ialah al-bayanu anil ma'ani. Jadi ijaz adalah mengungkap lafaz yang sedikit ringkas. Lafaznya hanya pendek, tetapi memiliki makna yang luas. Ini yang dimaksud dengan ijaz. Kita banyaklah temukan daripada ayat-ayat Al-Quran yang lafaznya hanya sedikit, akan tetapi maknanya sangat luas kalau kita perdalami. Kemudian ijaz itu tersendiri terbagi menjadi 2. Ada ijaz al-qasr dan ijaz al-hazf. Nah, apa saja ijaz al-qasr dan hazf? Nah, kita lihat. Jadi ijaz al-qasr ini adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas,
tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Maknanya lebih luas dari susunan kalimat tanpa ada hadzaf, jadi tanpa ada dihapus kalau hadzaf. Seperti mana makna qasr diringkas tetapi nanti padat maknanya. Nah, contoh di dalam Al-Quran kalau kita lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 54, surah yang ke-7 di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala katakan ala lahul khalqu wal amr. Nah, jadi kita fokus pada lafaz al-khalqu yang artinya penciptaan di situ, dan kata al-amr yang mengandung artinya urusan. Artinya urusan. Nah, jadi makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk, langit, bumi, manusia, hewan, gunung, beserta dengan seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini, dan urusannya seperti hidup mati, senang bahagia, miskin kaya, itu sudah terkandung dalam makna ayat ini. Nah, menjadi jelas kenapa disebut dengan al-ijaz al-qasr. Kita lihat ala lahul khalqu wal amr. Lafaznya pendek akan tetapi maknanya begitu dalam, begitu padat kalau kita perdalami. Kemudian contoh yang kedua, kalau kita lihat di dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Fi hadzal ayah fa inna kalimatan dhari' fi hadhil ayah wallati tu'ni asy-syajar. Jadi artinya mereka tidak memperoleh makanan selain pohon yang berduri. Jadi makna dhari di dalam ayat ini sungguh banyak. Jadi bisa diartikan pohon yang berduri, asy-syajarus syaiq, kemudian juga bisa bermakna luas. Nah, lafaz yang pendek tapi maknanya bisa menjadi luas. Kemudian ada juga di dalam ayat yang lain, tanzilum mir rabbil alamin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Jadi di sini kalau kita lihat di lafaz tanzil, hadhil ayah lam tadkur illa ibarah tanzil allati tu'ni an-nuzul. Maksudnya penurunan Al-Qur'an. Penurunan Al-Qur'an. Kemudian kita masuk bagian yang kedua, ada ijaz al-hazaf. Nah, ijaz al-hazaf ini adalah meringkas pengungkapan kata-kata ijaz dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi dalam ijaz al-hazaf ini ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan atau dihapus, ya, digugurkan. Kalau tadi kan tidak ada full, tidak ada yang dihazaf kalau ijaz al-qasar. Sedangkan kalau al-idaf hafaz pasti ada yang dihapus. Contoh pertama di sini disebut was'alil qaryatal lati kunna fiha. Bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Nah, secara logika saja tidak mungkin kita bertanya kepada desa yang bukan makhluk hidup. Maka di situ ada pertanyaan, tanda pertanyaan. Apa yang sebenarnya dihapus? Was'al, bertanyalah kepada desa, tidak mungkin. Maka kata ahlun yang seharusnya di sebelum qaryah dihapus. Seharusnya was'ali ahlal qaryah. Seseorang bertanyalah kepada penduduk desa tersebut. Karena seseorang tidak mungkin bertanya kepada desa, tetapi seseorang akan bertanya kepada penduduk, orang-orang yang berada di desa tersebut. Ini yang dimaksud dengan ijaz al-hazaf. Kemudian juga di dalam ayat-ayat banyak contohnya seperti kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Di sini setelah kata azab ada yang dihapus. Jadi kalimat kadzalikal adzab wala adzabul akhirati yuhdhafu bil haqiqah, secara hakikat ini ada yang dihapus. Apa yang dihapus? Sebenarnya yang dihapus itu adalah kalimat ad-dunya. Jadi kadzalikal adzabud dunya wala azabul akhirati akbar. Begitu pula azab di dunia dan azab di akhirat lebih besar. Jadi kata dunia itu dihapus. Kemudian di sini juga di dalam yauma yajma'ukum liyaumil jam'i yaumut taghabun liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Wa ya'mal shalihan di sini ada yang dihapus sebenarnya. Apa wa ya'mal shalihan yang dihapus? Yaitu amalan shalihan di sini. Jadi sebelum kata sholih itu apa yang sholih itu? Amalnya maksudnya.
Jadi gitu. Jadi kita selanjutnya ke bagian yang kedua, yaitu al-itnab. Nah, al-itnab. Jadi apa itu al-itnab? Al-itnab adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek, karena adanya tujuan seperti menguatkan dan mengokohkan makna, menetapkannya serta memperjelas pengertian. Jadi ada ucapan yang sangat panjang, akan tetapi sebenarnya makna sesungguhnya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang ingin disampaikan oleh seorang mukhatab yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sangat pendek, tidak banyak. Nah, maka itnab di sini terbagi menjadi 8 macam, sangat banyak. Kita satu-satu akan kita sebutkan. Pertama, penyebutan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, juz yang ke 2. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Nah, ayat itu dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang khusus, salat wusta, lebih utama daripada yang umum, salawat, sehingga keduanya memakai ungkapan yang berbeda dan seakan-akan merupakan sesuatu yang lain dari sebelumnya. Yang kedua, bagian kedua, penyebutan lafaz umum setelah lafaz yang khusus. Nah, jadi agar dapat mencakup seluruh isi afrodnya dan menganggap penting pada lafaz yang khusus, karena disebut 2 kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus, seperti firman-Nya, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nah, seperti itu. Jadi agar dapat mencakup seluruh isi afrodnya. Kemudian yang ketiga, tanpa berlama-lama kita lanjut. Kemudian 3, penjelasan setelah ada kesamaran. Jadi contoh kalau kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di sini ada pertanyaan, ada kesamaran. Apa perniagaan yang Allah janjikan, yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya, yang mana Allah katakan perniagaan yang akan membebaskan kalian daripada azab yang pedih? Apa? Kan masih ada kesamaran. Maka Allah jelaskan di ayat selanjutnya, yaitu kalian tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ila akhir ayat. Nah, jadi untuk memantapkan berita pada hati pendengar, karena telah disebutkan 2 kali, pertama dengan bentuk yang samar dan global, kedua dengan bentuk yang jelas dan terinci seperti dalam firman Allah yang tadi telah dibacakan. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengulangan takrir. Nah, ini surat yang hafal, mungkin banyak yang hafal di kalangan kaum muslimin. Surat yang sering kali dibaca di dalam salat-salat kita, salat sunnah maupun salat wajib. Jadi ada di dalam surat Takasur ayat yang ke-3 sampai 4, Allah 2 kali mengulang ayat ini. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Jadi menguatkan dan memantapkan sesuatu pada hati pendengar agar timbul rasa takut. Jadi kalau ada 2 kali pengurangan, berarti ini akan menjadi taukid agar benar-benar diperhatikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita ini timbul rasa takut pada hati sang mukhatab, sang pendengar. Kemudian ada juga takrir untuk menjaga agar tidak putus, karena ada pemisah yang panjang seperti firman-Nya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Nah, pengulangan lafaz ra'aitu. Jadi yang pertama ra'aitu, di situ ahada, kemudian nanti yang kedua itulah diulang lagi ra'aituhum lisajidin. Nah, bertujuan apa? Untuk menjaga agar tidak terputus karena adanya pemisah yang panjang. Jadi diulang lagi. Jadi tadi ada 2 kegunaannya. Yang pertama, menguatkan dan memantapkan sesuatu yang pasti. Kemudian agar timbul rasa takut di dalam hati kaum muslimin. Kemudian yang kedua, agar setelah penyebutan ro'a itu, lafaz yang panjang, akhirnya Allah sebutkan lagi sehingga tidak terputus. Itu maksudnya. Kemudian ada lagi yang ketiga, takrir, yaitu untuk lebih merangsang melakukan sesuatu, jadi lebih termotivasi, lebih bergairah dalam melakukan amal. Seperti dalam firman-Nya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Nah,
kecuali itu juga menerima nasihat. Ada juga untuk takrirnya untuk menerima nasihat. Seperti dalam firman-Nya, wa qala alladzi amana ya qaum ittabi'uni. Itu orang-orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar ila akhir ayat ya. Kemudian kegunaan takrir yang keempat untuk menunjukkan cara yang sama. Seperti aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Di dalam surat apa? At-Tariq. Ayat itu memberi pengertian bahwa kutukan Allah terhadap orang kafir sebanyak 4 kali. Aula pertama, fa'aula kedua, summa aula ketiga, kemudian laka fa'aula, sampai 4 kali Allah ulang di dalam Al-Quran. Dan tidak mungkin kalaulah Allah tidak menyelipkan maksud tujuan tertentu terhadap pengulangan ini. Nah, maksudnya di situ adalah ayat itu memberi pengertian bahwa kutukan Allah terhadap orang kafir sebanyak 4 kali yang Allah ulang di dalam surat tersebut, ketika akan mati, dalam kubur, hari kebangkitan, dan dalam neraka jahanam. Yang dimaksud 4 itu, 4 kutukan itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ada i'tirad. I'tirad itu membuat kalimat penyela, jumlah mu'taridab, antara bagian dari satu kalimat atau antara dua kalimat yang saling berhubungan dalam maknanya. Kalimat seperti itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk tanzih, mensucikan. Jadi wa yaj'alunallah, dan mereka menetapkan bagi Allah al-banat subhanah wa lahum ma yashtahun, bagi Allah itu anak-anak perempuan, maha suci Allah. Nah, lafaz subhanah di sini setelah lafaz al-banat adalah kalimat penyela. Jumlah mutarib itu yang dimaksudkan untuk mensucikan Allah dari ketetapan apa-apa yang ditetapkan oleh orang kafir. Kemudian lanjutnya yang bisa kedua untuk lebih menguatkan juga bisa. Kemudian yang ketiga untuk bisa menunjukkan kedahsyatannya peristiwa juga bisa. Kemudian yang keenam adalah al-ighal. Di sini al-ighal di sini yaitu mengakhiri kalimat dengan suatu lafaz untuk maksud tertentu. Padahal makna kalimat itu sendiri telah sempurna tanpa lafaz itu. Tujuan itu seperti mubalaghah atau lebih menguatkan. Seperti firman Allah, wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Atau di dalam ayat yang lain, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kemudian tazyil, yang ketujuh adalah tazyil. Tazyil itu yaitu mengiringi suatu kalimat dengan kalimat lain untuk menguatkan apa yang tersurat, mantuk, atau yang tersirat, mafhum dari kalimat pertama. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu berlaku seperti kalimat perumpamaan, kalam masal, karena pengertiannya berdiri sendiri. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, pengertian lafaz al-haq di atas, wa qul ja'al haq, nah di situ adalah Islam, dan pengertian lafaz al-batil innal batila adalah kufur. Pengertian kalimat batil sebenarnya telah tercakup pada kalimat, telah tercakup pada kalimat, namun guna menguatkan pengertian kalimat itu maka disebutkan kembali. Kemudian ada namanya ihtiras, takmil. Jadi takmil ini yaitu menghadirkan suatu kalimat untuk menghindari timbulnya salah paham terhadap pengertian yang dimaksud sebenarnya. Seperti firman Allah di dalam surat ini, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tihi lahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jadi ayat itu memuji semua orang mukmin pengikut Abu Musa al-Asy'ari. Ketika akan timbul pengertian yang salah, disebut perbuatan merendahkan diri karena adanya kelemahan. Kemudian ditolak dengan maksud bahwa pengikut Abu al-Asy'ari dengan kalimat ternyata orang-orang yang kuat, a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian tatmim, terakhir, bagian ke-8 la tatmim. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an contohnya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Jadi ini adalah ayat tatmim. Apa itu tatmim? Yaitu mendatangkan ma'mul fudlah, maf'ul hal
dan jar majrur pada suatu kalimat yang tidak mengandung kesalahpahaman untuk mencapai maksud tertentu seperti mubalaghah. Nah, jadi ayat itu menunjukkan bahwa Allah memuji mereka karena bersedia memberikan makanan yang masih dibutuhkan. Jadi masih dibutuhkan, sebenarnya makanannya masih butuh, makanannya masih disenangi, tapi tetap diberikan kepada orang lain. Maka Allah memuji mereka. Kemudian pembahasan yang terakhir dari kesempatan kali ini adalah dari bagian ilmu ma'ani, yaitu adalah al-musawwah. Jadi al-musawwah ini adalah al-musawwah itu menurut Kamus Balaghah Al-Mu'jam Al-Mufarras fi Ulumil Balaghah sama artinya dengan fi'il, ya, sama dengan fi'il. Jadi sama dengan fi'il maswa syai' atau sawa, ya, sawa maswa syai'. Maksudnya adalah menjadikan sesuatu menjadi sama. Sedangkan menurut Kamus Al-Wasit, maksudnya adalah menjadikan keduanya sama atau sepadan. Secara istilah terminologi, yang dimaksud dengan al-musawwah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya tanpa ditambahkan, tentunya tanpa dikurangi. Nah, jadi sesuai, jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi, jika dikurangi, dibuang atau tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya, tidak sempurna. Nah, makanya menurut Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhdari, mendatangkan makna dengan ucapan yang sekadarnya, tidak bertele-tele, tidak panjang, tidak terlalu memakan waktu, singkat-singkat saja, ialah al-musawwah. Seperti contoh, sir bi zikri, berjalanlah kamu seraya ingat kepada Allah. Itu definisi al-musawwah. Kemudian posisi al-musawwah dalam ilmu balaghah di sini, posisi musawwah berada di tingkatan di mana seseorang menyampaikan sebuah ungkapan sesuai dengan inti pokok makna asal. Yang maksudnya adalah menyetarakan antara ungkapan dengan pokok pikiran asal yang dimaksud. Maka dari itu, dalam tingkatan al-musawwah, mutakalim tidak akan merubah ungkapannya baik dengan cara mengurangi ataupun menambahi makna asal yang ia maksud atau sebaliknya. Ungkapan dengan gaya al-musawwah biasanya digunakan pada hal berikut: naskah-naskah keilmuan, naskah-naskah hukum syariat, teks perjanjian antar negara, kemudian teks yang memuat ketetapan resmi. Yang kelima adalah penjelasan hukum agama. Yang keenam adalah penjelasan tentang hak dan kewajiban. Nah, contohnya kullum ri'im bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai, terikat dengan apa yang diperbuatnya. Nah, jadi kullum ri'im bima kasaba rahin. Atau dalam ayat lain, surah Al-Fatir ayat 43, wala yahikul makrus sayyi'u illa bi'idnih, atau bi ahli. Nah, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kemudian di dalam Ar-Rum ayat 44, man kafara fa'alaihi kufruh. Barang siapa yang kafir, ingkar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Nah, sekarang jadi atau juga dalam ayat yang ditambahkan lagi 2 ayat lagi, atau di dalam surah Al-Baqarah, ya, apa yang kalian perbuat, di dalam ayat 110, yang mana artinya apa yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, jadi semua contoh tadi yang telah dipaparkan, yang telah dijelaskan, yang telah dibacakan adalah al-musawwah, persamaan susunan makna dengan kalimat, sehingga kalaulah salah satunya dikurangi, dilebihkan, atau ada yang ditambah-tambahkan, nah maka akan merusak makna yang sesungguhnya dalam kalimat tersebut. Bila kita perhatikan lagi contoh-contoh di atas, contoh-contoh tadi telah dibacakan, kita dapatkan bahwa kata-katanya disusun sesuai dengan makna yang dikehendaki. Dan seandainya kita tambahi satu kata saja, dia baca banyak, bukan satu kalimat, satu kata saja, niscaya tampak ada kelebihan. Dan bila kita kurangi satu kata saja, maka akan membuat rancu daripada kalimat tersebut. Jadi banyak kata-kata yang tersusun pada contoh yang tadi telah dibacakan,
sama dengan luas maknanya. Oleh karena itu penggunaan kalimat yang demikian dinamakan dengan al-musawwa. Wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan dalam penjelasan ijaz, kemudian juga dengan itnab, dan yang ketiga adalah al-musawwah bisa difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian karena kurang bacanya pemateri, dan yang benarnya mudah-mudahan membuat kita faham semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.